Nadia dan Gavin akan menjelaskan audit sistem kepastian kualitas, yang dimana materi ini terdiri dari 5 submateri. Yang pertama mengenai definisi audit sistem kepastian kualitas, yang kedua mengenai tujuan dan manfaat audit sistem kepastian kualitas, yang ketiga mengenai peran audit sistem kepastian dan kualitas, yang keempat mengenai langkah-langkah audit, dan yang kelima mengenai manajemen kualitas audit. Definisi audit sistem kepastian kualitas. Audit sistem kepastian kualitas ialah proses sistematis, mandiri, dan terdokumentasi yang menghasilkan bukti yang objektif dan menilainya secara objektif dalam mengukur sejauh mana kriteria audit yang telah dipenuhi. Audit ini digunakan untuk menilai aktivitas, praktik, atau kebijakan perusahaan, sehingga dapat menentukan apakah perusahaan memiliki kemampuan untuk memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan dalam operasinya. Lalu selanjutnya terdapat tujuan dan manfaat audit sistem kepastian kualitas. Yang pertama menentukan ketidaksesuaian, yang kedua menentukan efektivitas sistem kualitas, yang ketiga memberikan peluang upaya perbaikan sistem, yang keempat memenuhi persyaratan peraturan, lalu yang kelima memudahkan registrasi atau pendaftaran sistem kualitas, selanjutnya menilai pemasok dan memverifikasi sistem kualitasnya, lalu yang terakhir atau yang ketujuh yaitu menilai dan memverifikasi sistem kualitas perusahaannya sendiri. Lalu terdapat juga manfaatnya, yaitu yang pertama, membantu dalam mengembangkan sistem manajemen kualitas yang efektif. Yang kedua, menyempurnakan proses pengambilan keputusan manajemen. Yang ketiga, membantu pengalokasian sumber daya yang secara optimal. Yang keempat, mencegah timbulnya masalah yang dapat mengganggu. Lalu yang kelima, memungkinkan dilakukannya tindakan koreksi yang tepat waktu. Lalu yang keenam, mengurangi biaya-biaya tambahan yang tidak perlu. Lalu yang terakhir atau yang ketujuh yaitu meningkatkan produktivitas. Selanjutnya, saya akan membahas tentang peran audit sistem kepastian kualitas. Yang pertama, perusahaan untuk mengukur kemampuan jajaran di bawahnya dalam menerapkan sistem manajemen kualitas yang telah ditetapkan dan menjadi panduan operasional perusahaan dalam mencapai tingkat kualitas yang diinginkan. Kedua, pelanggan untuk meyakinkan bahwa produk yang digunakan telah sesuai dengan standar kualitas yang disyaratkan. Ketiga, pemerintah untuk mendapatkan kepastian bahwa produk yang dihasilkan dan dijual ke pasar telah sesuai dengan standar kualitas yang telah ditetapkan pemerintah dan aman dikonsumsi atau digunakan oleh konsumen. Keempat, asosiasi. Kelompok ini berkepentingan pada hasil audit sistem kepastian kualitas untuk mendapatkan informasi mengenai bagaimana perusahaan yang menjadi anggotanya mengelola manajemen kualitasnya, sehingga dapat menghasilkan produk yang sesuai dengan yang disyaratkan oleh pelanggan. Langkah-langkah audit mengadopsi model PDSA, Plan, Do, Study, Act. Pertama, perencanaan, Plan. Pada tahap ini, auditor melakukan identifikasi terhadap tujuan atau sasaran organisasi. Pernyataan tujuan dapat mempertegas fokus audit. Mengikuti pernyataan tujuan ini, perencanaan audit dan mengidentifikasikan 5W+1H. Siapa, who, apa, what, gimana, where, kapan, when, mengapa, why, bagaimana, how, berkaitan dengan objek audit. 2. Pelaksanaan, do. Pelaksanaan audit diawali dengan suatu pertemuan pendahuluan auditor dengan berbagai pihak yang berwenang untuk membahas tentang ruang lingkup audit, tujuan, jadwal pelaksanaan, dan rancangan kertas kerja audit (KKA). Proses audit diawali dengan mereview atau memeriksa proses, produk, atau sistem. Proses audit melibatkan wawancara dan investigasi untuk mengembangkan temuan yang didapat serta evaluasi untuk menghubungkan temuan-temuan tersebut dengan kriteria audit yang telah ditetapkan. Dalam hal auditor membutuhkan informasi terhadap sistem manajemen kualitas yang digunakan saat ini, proses pengoperasian peralatan, catatan-catatan pemeliharaan, histori inspeksi atau dokumen perencanaan, kecukupan data dan informasi yang berhubungan dengan ruang lingkup audit sangat penting menentukan kesuksesan pelaksanaan audit. Yang ketiga, mempelajari hasil audit, study. Hasil audit menjanjikan informasi tentang kekuatan, kelemahan, dan beberapa bagian yang membutuhkan peningkatan dalam organisasi audit. Laporan hasil audit yang disampaikan auditor memuat kesimpulan hasil audit yang didukung bukti audit dan rekomendasi yang diberikan untuk peningkatan hal-hal yang masih perlu diperbaiki. Keempat, tindakan perbaikan, action. Pada tahap ini, organisasi didampingi oleh auditor mengimplementasikan rencana tindakan perbaikan yang telah ditetapkan.
Hal ini memastikan bahwa rekomendasi dan kesimpulan yang dibuat oleh auditor dan didukung dengan rencana tindakan perbaikan oleh pihak terkait dapat membantu organisasi dalam mencapai tujuan peningkatan yang berkelanjutan. Manajemen kualitas. Pada ISO 9001 tahun 2008, prinsip manajemen kualitas terdiri dari 8 prinsip. Yang pertama ada fokus pada pelanggan. Dalam persaingan bisnis, konsumen memiliki berbagai cara untuk memenuhi kebutuhannya. Konsumen akan menggunakan produk atau mengkonsumsi produk untuk memaksimalkan dari pengorbanan yang dilakukan untuk memperoleh produk tersebut. Dalam kondisi ini, perusahaan sangat bergantung pada pelanggan atau konsumen, sehingga mengharuskan perusahaan untuk memahami keinginan dari para pelanggannya. Semakin tinggi perusahaan memahami keinginan pelanggan atau konsumen, maka semakin tinggi tingkat yang dihasilkan, seperti laba, pangsa pasar yang menjadi lebih luas, dan pertumbuhan dan perkembangan perusahaan menjadi signifikan. Yang kedua ada kepemimpinan. Pemimpin menetapkan tujuan untuk menciptakan dan memelihara lingkungan internal yang mendukung sehingga sumber daya manusia berupaya untuk mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Yang ketiga ada keterlibatan SDM. SDM di sini disebut juga sebagai kekuatan bersaing, yang dimana sumber daya manusia ini memiliki kesempatan untuk ikut serta dalam pencapaian keberhasilan perusahaan. Yang keempat ada pendekatan proses. ISO 9001 tahun 2008 mengartikan proses sebagai kumpulan aktivitas yang berhubungan atau saling mempengaruhi, yang dimana berubahnya input menjadi output. Pendekatan proses ini mensyaratkan perusahaan untuk melakukan pengidentifikasian, penerapan, pengelolaan, dan peningkatan berkelanjutan proses yang dibutuhkan oleh sistem dan mengelola interaksi pada masing-masing proses untuk mencapai tujuan perusahaan. Yang kelima ada pendekatan sistem terhadap manajemen. Pendekatan ini melakukan pengidentifikasian, pemahaman, dan pengelolaan yang saling berhubungan untuk menghasilkan perbaikan yang objektif di dalam perusahaan dengan efektif dan efisien. Yang keenam ada peningkatan berkelanjutan, yaitu dengan melakukan stabilisasi dari peningkatan yang digunakan sebelumnya untuk peningkatan yang akan digunakan selanjutnya. Peningkatan berkelanjutan pada kinerja perusahaan untuk mendapatkan dan mencapainya tujuan dan sasaran pada jangka pendek maupun jangka panjang. Yang ketujuh ada pembuatan keputusan berdasarkan fakta. Keputusan efektif berasal dari analisis data dan informasi yang akurat. Yang kedelapan ada hubungan yang saling menguntungkan dengan pemasok, yang artinya hubungan perusahaan dan pemasok ialah saling menguntungkan. Hubungan saling kerjasama yang menguntungkan akan menghasilkan nilai tambah dan